Pernah nggak sih, kamu merasa stuck? Seperti ada begitu banyak yang ingin kamu capai, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian. Faktanya, yang sering menjadi pembeda antara mereka yang sukses dan yang merasa stagnan adalah keterampilan yang mereka miliki. Nah, hari ini, aku mau bahas 10 keterampilan hidup yang bisa bikin kamu lebih siap menghadapi tantangan hidup, baik secara pribadi maupun profesional. Skill yang pertama adalah belajar cara belajar. Kita sering diajarkan apa yang harus dipelajari, tapi jarang banget diajarkan bagaimana caranya belajar. Padahal, skill ini adalah pondasi dari semua keterampilan lainnya. Contohnya, temukan gaya belajar yang cocok buat kamu. Apakah kamu lebih nyaman dengan visual seperti video? Atau mungkin lebih suka mendengarkan? Kalau kamu tahu cara belajar yang pas, kamu bisa menyerap informasi lebih cepat dan efisien. Cara sederhananya, gunakan teknik seperti Pomodoro untuk fokus, dan buat catatan dengan mind mapping biar lebih terstruktur. Yang kedua ini gak kalah penting dari yang pertama, yaitu adaptabilitas. Dunia ini berubah dengan cepat. Teknologi, tren, bahkan cara kita bekerja terus berkembang. Adaptabilitas adalah kemampuan untuk tetap fleksibel dalam situasi apapun. Mulailah dengan membuka diri terhadap hal-hal baru. Misalnya, pelajari teknologi baru yang mungkin berguna di pekerjaanmu, atau coba tantangan baru seperti belajar bahasa asing. Ingat, semakin kamu terbiasa dengan perubahan, semakin mudah kamu menyesuaikan diri. Yang ketiga yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Emosi kita seringkali jadi penggerak utama dalam pengambilan keputusan. Itulah kenapa kecerdasan emosional sangat penting. EQ itu tentang mengenali emosimu, mengendalikannya, dan memahami emosi orang lain. Misalnya, saat menghadapi konflik, coba tahan emosimu sejenak dan pahami sudut pandang orang lain. Dengan begitu, kamu nggak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membangun hubungan yang lebih baik. Yang keempat adalah komunikasi efektif. Keterampilan ini adalah kunci kesuksesan dalam tim, pekerjaan, bahkan hubungan pribadi. Komunikasi yang efektif itu nggak hanya soal berbicara, tapi juga mendengarkan. Gunakan prinsip KISS, alias KIP It's Simple and Straightforward. Hindari penggunaan kata-kata rumit, dan pastikan pesanmu jelas. Kalau kamu bisa mengkomunikasikan ide dengan baik, orang lain akan lebih mudah memahaminya. Yang kelima yaitu menjual dan bernegosiasi. Menjual dan bernegosiasi itu nggak cuma buat sales loh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukannya tanpa sadar. Seperti meyakinkan teman untuk nonton film favoritmu atau tawar-menawar harga. Tipsnya, pahami kebutuhan orang lain terlebih dulu. Misalnya, saat negosiasi, fokuslah pada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan pendekatan seperti ini, kamu nggak hanya mendapatkan apa yang kamu mau, tapi juga membangun kepercayaan. Yang keenam adalah mendengarkan secara aktif. Pernah nggak kamu curhat ke seseorang, tapi merasa mereka nggak benar-benar mendengarkan? Itulah kenapa active listening penting. Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh pada orang yang berbicara. Misalnya, saat ada yang bicara, jangan sibuk dengan ponselmu. Tunjukkan bahwa kamu peduli dengan memberikan respons yang relevan. Ini bukan cuma soal sopan santun, tapi juga membangun hubungan yang lebih dalam. Selanjutnya yang ketujuh yaitu motivasi diri. Motivasi nggak akan selalu datang dari luar. Terkadang, kamu harus menciptakannya sendiri. Buatlah rutinitas yang memicu semangatmu setiap hari. Misalnya, mulai harimu dengan menulis 3 hal yang kamu syukuri, atau tetapkan tujuan kecil yang bisa kamu capai hari itu. Dengan begitu, kamu terus termotivasi untuk bergerak maju. Yang kedelapan adalah disiplin diri. Motivasi itu penting, tapi disiplinlah yang memastikan kamu tetap berada di jalur. Disiplin diri berarti melakukan apa yang harus dilakukan, meskipun kamu nggak merasa ingin melakukannya. Mulailah dengan membuat jadwal harian. Prioritaskan tugas-tugas penting dan patuhi jadwal tersebut. Ingat, konsistensi adalah kunci dari disiplin diri. Yang kesembilan adalah manajemen waktu. Kita semua punya waktu yang sama, 24 jam sehari.
Tapi cara kita menggunakannya yang membuat perbedaan. Gunakan metode seperti time blocking untuk mengatur jadwalmu. Tentukan waktu khusus untuk setiap aktivitas, dan hindari multitasking yang berlebihan. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu bisa menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah menghargai dirimu sendiri. Tanpa ini, semua keterampilan yang kamu pelajari akan terasa sia-sia. Hargai dirimu dengan menetapkan batasan yang sehat, baik dalam pekerjaan maupun hubungan. Jangan lupa untuk memberikan waktu bagi dirimu sendiri untuk istirahat dan refleksi. Ketika kamu mencintai dirimu, kamu akan lebih percaya diri menghadapi dunia. Jadi, itu dia 10 keterampilan hidup yang wajib kamu miliki. Mana nih yang sudah kamu kuasai? Atau mungkin ada yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Tulis di kolom komentar, ya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.